اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما وزدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدين والدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat segenap jamaah Majelis Ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai malam ini sampai pagi ini kita masih diberikan Allah panjang umur, sehat afiat, masih diberikan Allah taufik hidayah. Sudah salat subuh berjamaah di masjid dan mau melaksanakan kegiatan mencari ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada pagi ini akan mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kita muliakan orang tua kita Sayyidul Walid Ayahanda Ki Haji Ghazali Musannif, matta'ana Allah bi tuli hayatih wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Dan kita doakan beliau diberikan panjang umur, sehat wal afiat, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi ini adalah kajian fikih munakahat. Terakhir kita membahas tentang perkara-perkara yang perlu dikerjakan ketika lahirnya seorang anak. Ya. Nah, setelah lahir apa saja yang perlu kita perhatikan? Dikatakan di sini bismillahirrahmanirrahim. Al-fasl sadis ashar. Fasal yang ke-16 fima yutlabu lil maulud, membahas tentang sesuatu yang perlu dikerjakan pada anak yang baru lahir. Mimma yutlabu lil maulud 'inda al-wiladah umurun. Di antara perkara-perkara yang diperintahkan ya atau dikerjakan untuk seorang anak yang baru lahir, umurun ada beberapa perkara. Minha di antaranya an yusammiyahu isman hasana. Hendaklah orang tua memberikan nama kepada anak dengan nama yang baik. Pilihin nama yang bagus buat anak. Ya. Nama bagus itu gimana?
ka asma'il anbiya, seperti nama-nama para nabi, ya, awis sahabat atau nama-nama sahabat, awis salihin atau nama-nama orang saleh. Pilihin nama buat anak kita, nama-nama yang bagus, ya. Nama nabi yang wajib dikenal ada 25. Saat kalau nabi yang luar 25 boleh, mereka orang saleh semua. Nabi Syith misalnya, jarang kita nemu orang namanya Syith, ya. Panggil agak susah sih kalau orang Indonesia, Syith, Syith, agak susah, ya. Tapi boleh. Nabi Hezkel, ya, Nabi Hezkel itu nabi orang Yahudi, ya, boleh. Uzair, ya, boleh. Kalau yang 25 nabi yang lain, ya, kita udah bagus, udah tahu dah, ya. 25 nabi yang kita sering, orang kita namanya Yusuf, Yunus, itu nama-nama nabi semua, ya. Hum Adamun, Idrisun, Nuhun, Huduma, Salih wa Ibrahim, kullun muttaba', Lutun wa Ismailu, Ishaq wa kada, Yaqub Yusuf wa Ayyub muhtada, Shu'aib Harun wa Musa wa Yasa', Dzulkifli Dawud Sulaiman muttaba', Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Daghaya. Itu nabi yang 25. Pilih dah namanya yang mana. Yang paling bagus siapa? Ya nama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak nama nabi, nama para sahabat, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu nama-nama bagus semua, ya. Abdurrahman bin Auf, itu siapa, ya, Bilal, ya. Siapapun sahabat Nabi semua bagus namanya, ya. Dan kemudian Abi Salihin atau nama orang-orang saleh, ya. Nama Sahib Ratib Al-Haddad, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Sahib Ratib Al-Attas, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, atau Syekh Abu Bakar bin Safran, siapa itu terserah, ya. Itu pilih dah. Nama misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, nama-nama orang saleh. Supaya nama itu kan doa, tafaulan, harapan dan doa untuk anak supaya anak ini bisa memiliki karakter atau sifat seperti namanya. Itu doa tuh, ya. Jangan ngasih nama orang-orang fasik, ya. Nama misalnya pemain film, ya, Michael Hasselhoff. Wah, pemain film itu, ya. Yang kit itu teh, yang luar film mobil bisa ngomong siapa, ya. Dulu tuh mobil bisa ngomong, bisa nyetir sendiri, dulu hayalan dulu. Sekarang udah ada, hadirin. Ya, sekarang zaman sekarang. Dulu waktu saya SD ada film Knight Rider namanya. Lagu gitu loh itu. Itu dulu mobil jalan sendiri ngomong. Sekarang udah ada. Ya. Mana saya belum lama test drive. Ya. Hello Cherry, I'm here, kata dia gitu. Open the sunroof. Langsung buka ke bawah sendiri. Ya, bahkan sekarang yang mobil-mobil Cina itu udah bisa parkir sendiri, udah bisa jalan sendiri. Di Cina itu ada kota yang taksinya, bus umumnya itu supirnya nggak ada, ya, udah jalan sendiri. Yang dulu dihayalkan sekarang kejadian. Dulu kita lihat film Silverhawk, ya, itu kalau ngomong dia pakai jam ada layarnya. Zaman dulu saya SD tuh. Gimana sekarang di sini? Ayo cepet kesini. Kita dulu pura-pura. Mana sekarang? Pada orang di depan kita. Ya. Sekarang udah ada. Ya. Dulu ada film Beyond the Future. Di situ digambarkan mobil terbang, skateboard terbang, motor terbang. Sekarang udah ada, hadirin. Dubai udah lagi mempersiapkan nih 2050 dia mobilnya terbang-terbangan ntar. Ya, lagi diuji coba kemarin mobil polisi terbang. Udah itu. Ya. Jadi Masya Allah, tatawur, ya, perkembangan zaman. Ya, kita ingin bersama perkembangan zaman silakan. Cuma untuk nama-nama anak kita nggak usah lah, nama-nama orang-orang yang nggak jelas, nama-nama non Muslim. Punya anak namanya Elon Musk. Siapa namanya? Elon Musk. Ikutin siapa tuh? Orang terkaya. Di antara orang terkaya sekarang Elon Musk yang punya Tesla. Ya, ikutin dia. Orang non Muslim. Apa? Ya, faedahnya. Kasih nama yang bagus. Nama orang soleh, Abdullah. Nama anak saya Abdullah yang pertama. Tafaulan, ikutin nama bapaknya Nabi Muhammad Abdullah. Ikutin nama Sahibur Ratib Al-Haddad Abdullah. Ikutin Muassis Rubat Tarib Abdullah bin Umar Syatibi. Jadi ada niat begitu. Biar jadi seperti mereka, akhlaknya, ilmunya, ya, magomnya. Didoain anak dari kecil didoain.
Ya, jangan malu pakai nama-nama orang Islam. Ah, malu Ustaz, nama anak saya Yusuf. Malu, Nabi Yusuf tuh orang keren. Joseph, kalau nanti Pak malu pakai nama-nama bahasa Arab, ganti bahasa boleh nggak apa-apa dah. Yang penting nama orang soleh. Ya, nama anaknya siapa? Nama anak saya namanya Gabriel. Ya, siapa itu Gabriel? Jibril. Ya, orang Eropa bilang Gabriel. Enggak apa-apa, boleh Muhammad Gabriel. Kalau Jibril biasa Ustaz, kalau Gabriel keren ya enggak apa-apa dah. Gabriel boleh silakan. Nama malaikat Michael itu Mikail. Mikail itu orang boleh bilang Michael. Ya. Ahmad Michael. Wah, Ahmad Michael, Mikail boleh. Nama malaikat boleh Ustaz, boleh. Ya, karena mereka hamba Allah yang soleh. Cuma saya sarankan jangan Israel. Bukan berarti nggak boleh, tapi sarannya jangan. Nanti bikin kaget orang tua bisa mati. Bapak lagi dirawat, ya kan, jantung. Ya, dibilang ibunya, Papa Israel datang, ya mati dia. Padahal anak yang datang, Israel namanya. Ya. Penyambut nyawa, serem. Ya. Ya, boleh, tapi boleh nggak apa-apa. Kalau ente mau, boleh aja. Yang penting nama hamba-hamba Allah yang soleh. Ya. Begitupun nama perempuan sama, pilihin nama wanita-wanita solehah, Aisyah, Khadijah, ya, Ruqayyah, Zainab, itu nama wanita-wanita solehah. Ya, jangan malu hadirin pakai nama Islam. Sekarang orang udah mulai malu pakai nama Islam, pakai nama-nama yang berbahasa Arab. Justru kita harus bangga. Ya, wa huwa min haqqil walad ala walidih. Dan nama yang bagus itu merupakan hak anak atas seorang ayah. Oh, jadi kalau bisa ngasih nama ayah, bapaknya ngasih nama. Ya, dan itu hak anak. Jangan sampai punya nama, ntar anaknya gede malu sama namanya sendiri. Saya pernah jemput bapak saya pulang haji di embarkasi Pondok Gede. Ya kan dulu kita tunggu tuh di parkiran. Ada speaker ngumumin nama jamaah yang udah pernah nyampe ke embarkasi dulu begitu modelnya. Sebutin atu-atu tuh. Haji Fulan bin Fulan, Haji Fulan bin Fulan. Itu udah nyampe tuh, udah masuk ke Pondok Gede. Waktu itu saya dengar Haji Gentong bin Gudang, Haji Gentong bin Gudang. Coba nama Haji Gentong, ya. Itu bapaknya gimana waktu ngasih nama itu? Apa lahir di Gentong mana? Ya, itu nama kurang bagus, sunnahnya diganti. Ganti nama yang bagus. Nabi begitu, ada sahabat namanya artinya api. Wah, Nabi siapa ngasih nama bapaknya? Ganti sama Nabi, ganti nama yang bagus. Ya. Jadi kalau nama kurang bagus, sunnah diganti, ya. Apalagi nama-nama orang-orang fasik. Punya anak namanya Harun. Punya anak namanya Korun. Tapi ini orang kaya Ustaz sejarahnya. Iya orang kaya tapi kafir matinya. Ya. Punya anak namanya Fir'aun. Oh Fir'aun? Di Quran ada Ustaz? Ya tapi Fir'aun ya orang yang ngaku jadi Tuhan gak bagus ini ganti namanya Fir'aun. Enggak ada nama lain apa? Hah? Aunillah. Aunillah artinya pertolongan Allah. Boleh gak apa-apa. Ya, pertolongan Allah boleh. Minta ditolong sama Allah. Ya. Nah, wa fil hadis anhu diriwayatkan dalam satu hadis dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, apa kata Nabi? Haqqul walad 'alal walidih. Haqqul walad 'ala walidih. Haknya anak atas orang tuanya. Jadi kewajiban orang tua terhadap anak apa itu? Satu, an yuhassina asmahu. Hendaklah orang tua memperbagus, memperindah nama anaknya. Kasih nama anak yang bagus, ya, yang artinya doa, harapan yang baik, ya. Saya masih nama Abdullah Syakir Ardabili, anak saya. Dulu pilihannya Muhammad atau Abdullah. Cuma saya pengennya Muhammad sebenarnya. Cuma istri pengennya Syakir. Ya. Akhirnya nanya sama guru, Habib Abdurrahman, Allah rahmu guru saya. Bib, mau kasih nama Bib, anak lahir nih. Namanya apa Bib? Habib punya keinginan enggak? Ya, pengennya ada Syakirnya, Muhammad Syakir Bib. Kata guru saya, kalau Syakir jangan Muhammad Fit, pasangannya Abdullah Syakir. Oh gitu Fit. Kalau ente mau Muhammad Bagir, kata Abah gitu. Oh, pilih yang mana? Ente yang mana? Istri maunya ada Syakirnya. Ya udah Abdullah Syakir. Nah, sama seperti nama anak-anak guru saya ada namanya Habib Abdullah Syakir, sama jadinya. Ya. Saya tambahin Ardabili. Ardabili itu nisbat seorang ulama namanya Syekh Yusuf Al-Ardabili yang mengarang kitab Al-Anwar, ya, fi Amalil Abrar. Terus waktu dirubah dengan kitab itu, ya, depan guru saya. Jadi saya namain Ardabilinya dari nama ulama karena saya senang karangannya bagus gitu, ya, pembahasannya runtun gitu. Syekh Yusuf Al-Ardabili. Nah itu
tafaulan, ya. Dan itu nggak fleksibel itu nama. Kalau nanti mungkin dia belajarnya ke daerah Arab udah gede, panggilan dia Abdullah atau Syakir, bagus ya. Atau dia mungkin nanti belajarnya ke Eropa, Amerika, panggilannya Billy, Arda Billy, kan keren ini ya. Islami juga, modern juga gitu. Dapat dua-duanya. Cari nama yang Islami, yang sesuai sama syariat. Kasih nama yang bagus. Satu. Yang kedua, wahan yuhassina murdi'ah, dan memperbaiki ya susuannya. Kalau punya anak, kalau disusuin istri kita, alhamdulillah. Ya, ada istri sekarang Pak yang nggak mau nyusuin, takut payudaranya kendor. Gitu, saya nggak mau nyusuin lah, nanti tetenya kendor, gitu katanya. Padahal pahalanya luar biasa, satu sedotan itu berpahala jihad kata Rasulullah. Itu berapa kali nyedot tuh anak tiap hari, masya Allah. Perempuan pahala gede banget Pak, kita kalah. Ya, dia nyusuin, dia berpahala. Dia bangun malam begadang, berpahala. Masya Allah, luar biasa kalau kita bahas kemuliaan atau keutamaan menjadi seorang ibu, ya, itu luar biasa. Nah, kalau seandainya istri kita, naudzubillah, seorang ibu habis melahirkan meninggal, anaknya butuh susu. Susu siapa ini? Nah, kalau antum mau cari susu dari bukan istri kita, carilah wanita yang salihah, afifah. Cari perempuan salihah yang lagi ada susunya, yang menjaga diri dari perbuatan maksiat. Jadi anak kita itu punya watak yang bagus karena susunya itu akan jadi darah daging dia. Oke, kata para ulama, ar-radha yughayyiru ittiba'. Susuan itu bisa merubah watak seorang anak. Kalau nyusunya sama perempuan salihah, nanti kecipratan solehnya tuh mendarah daging kesolehannya. Tapi kalau nyusunya sama perempuan kagak bener, ada perempuan malam lagi hamil punya anak, ya biasa kerjanya begitu, gak bener dah, main susuin aja, susu anak saya nih, ntar saya bayar. Ya karena diri nggak boleh sembarangan nyusuin anak. Lihat dulu siapa yang nyusuin anak kita, ya itu saat ada janda, suami meninggal, ya cakep lagi, pengen cakep doang, ini kelakuannya kagak bener, pakai bajunya berantakan, buka aurat, jangan yang sholat kagak, nggak usah dah. Cari perempuan yang solehah. Bahkan sekarang udah ada ASI itu dijual online, hadirin. Jual online, ya itu bahaya tuh. Kenapa? Karena 5 kali nyusu anak kita jadi ibu susuan. Nah sekarang ibu susuan kagak jelas siapa itu, ya kita nggak tahu tuh susu dari mana dijual, ya hadirin. Jangan sembarangan. Jadi kalau ingin nyusuin anak kita ke selain istri kita, maka pilihlah wanita yang salihah, ya. Kemudian yang ketiga, wahan yuhassina adabah, perbaiki adabnya anak, akhlaknya anak, urusin, didik dia. Jangan cuma ilmu doang, banyak adab kagak ada. Ada nggak anak orang pinter tapi nggak punya adab? Banyak hadirin. Pinter tapi adabnya kagak ada, akhlaknya kagak ada. Sama yang tua nggak bisa hormat, sama anak kecil nggak sayang, ya ngomong seenaknya aja. Jadi pejabat ngomongnya tai, anjing, babi. Ada pinter, ini nggak ada adabnya, ya itu nggak boleh, nggak bener tuh. Kita orang tua dari kecil anak kita ajarin adab. Bahkan dulu kita punya ibu itu almarhumah itu mama, sama kalau ketemu temennya gitu ya, saya nganterin dia misalnya ketemu temennya atau diajak dia, suruh salaman semuanya, salaman cium tangan. Ya, saya nggak ngerti dulu, belum masa kecil ya, nggak tahu mahram tahu bukan, salaman aja sama siapa, salaman, dibiasain gitu. Ya kalau mau lewat teman orang tua umurnya lebih tua dari kita, agak membungkuk, bilang permisi, itu kan ada namanya. Si Pak, si Bu, itu ada. Lewat gang, ya. Bapak kalau di daerah Jawa, ya, apalagi Jawa Tengah gitu. Lewat gang perkampungan tuh ada lewat gangnya, naik motor ini. Itu motor dimatiin hadirin. Dituntun, apalagi lagi ada acara misalnya, ya. Kita lewat gang tuh. Orang kita kan main lewat aja. Di daerah Jawa enggak gitu. Motor matiin tuntun. Menghormati orang lagi baca tahlil. Adab namanya itu, ya. Bagaimana adab ketemu seorang ulama, seorang kiai, seorang habaib? Adab. Cium tangan. Di Madura itu saya pernah lagi di Kudus, lagi waktu ngafal Quran itu. Ada rombongan dari Madura. Saya nggak tahu tuh awalnya rombongan dari Madura. Jadi yang saya kaget itu kiainya duduk di sini, jamaahnya itu datang dari teras masjid menemui kiai, jalannya itu kayak menemui raja hadirin, pakai dengkul jalannya. Saya nanti, siapa nih? Ya, ada kiainya situ. Sampai segitunya hadirin. Ya, di langitan di sebelah kiri waktu saya mondok tuh,
di langitan, atau waktu main ke Sidikiri tuh mobil kiai mau masuk pondok masih di ITC sono, mobil kiai udah kelihatan, diam semuanya, nggak berani jalan. Iya. Nah, ada apa? Kiai mau sampai mana mobil? Depan. Sejauh kita udah diam aja. Masya Allah, adab. Itu adab. Ajarin anak kita adab. Jangan cuma ilmu doang. Ya, al-adab faqul ilm. Adab itu di atas ilmu. Orang akan dihormati, akan mulia kalau dia punya adab. Walaupun mungkin ilmu sedikit, tapi adab bagus, mulia. Tapi kalau orang pintar doang, gak ada adabnya, sama orang tua, ngomong seenaknya, kurang ajar, ya, nyakitin orang, lisannya, tingkah lakunya, nggak hormatin siapapun, nggak akan dihormati hadirin, nggak akan manfaat ilmunya. Ajarin anak kita adab, ya. Baik. Ada kan anak itu sama orang tua datang kagak cium tangan, kagak negor, manggil nama, ya. Misalnya nama saya Hafid, itu kalau anak saya kurang ajar tuh gede, manggil saya Fit, sehat. Hafid sehat, ya, anak kita manggil nama kita, nggak ada adabnya itu, ya. Panggil sama orang tua, cium tangan, mau pergi, mau datang, cium tangan gitu, itu adab, diajarin dari kecil hadirin. Jangan pas sudah gede susah, ya. Diajarin adab. Baik, ini tugas orang tua tuh, haknya orang anak dari orang tua. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asmaikum wa asma'i abaikum. Sesungguhnya kalian akan dipanggil di hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Fahassinu asma'akum, maka perindahlah, ya, nama-nama kalian. Jadi ntar kita dipanggil tuh di padang mahsyar, di hadapan semua makhluk, nama kita plus binnya siapa. Dan dipanggil sama Allah atau sama malaikat, Abdul Hafidh bin Ghazali, panggil, ya. Kalau nama kita bagus, alhamdulillah dengarnya. Ya, nama saya aja, jangan nama orang, nama saya aja disuruh ganti sama Habib Abdullah, ya, Al-Haddad, Hawi, Condet. Waktu lebaran itu datang sama abang saya, ya, terus tanya, ya Habib, ada akhi, oh tak aku, ya, sudah saya beberapa Bang Fauzani, siapa? Bang Men, Hafizul Asad. Kata saya Hafizul Asad, karena nama saya aslinya Hafizul Asad. Hafiz Al-Asad itu nama presiden Syria. Yang sekarang kemarin, ya, ramai itu diturunkan Bashar al-Assad, anaknya. Bapaknya Hafiz, anaknya Bashar al-Assad. Asad itu marga, artinya singa. Ya. Begitu dengar nama saya Hafiz al-Assad, kata Habib Abdul Qadir, ganti namanya, ganti. Gitu kan? Gitu, Bib. Iya, ganti namanya. Ente tahu siapa Hafiz al-Assad? Tahu, Bib, presiden Syria. Itu tuh temannya Amerika. Kata Abdul Qadir. Teman Amerika. Ganti, ya. Apa gantinya? Tanya Walidak. Tanya bapak ente. Dah, saya tanya. Begitu pulang, saya tanya bapak. Kata bapak, kebetulan waktu itu saya mau ke Langitan, ya. Kata bapak, udah ntar tanya Kiai Abdul Fakih Langitan. Kalau suruh bilang mau suruh ganti nama sama Abdul Qadir, gantinya siapa namanya? Begitu ke Langitan, saya nanya sama Kiai Abdul Fakih, guru saya. Yai, ada perintah dari Habib Abdul Qadir suruh ganti nama. Bapak saya suruh ganti. Kata bapak, tanya Kiai aja siapa namanya. Aslinya siapa jenengmu? Aslinya Hafizul Asad. Oh, Hafizul Asad. Yowis, saya kita ganti namamu Abdul Hafidh wae. Abdul Hafidh aja, biar ada hafidnya juga. Pas kebetulan lagi mau hafal Quran. Itu ya dah. Saya jenengmu Abdul Hafidh. Makanya ganti Abdul Hafidh Ghazali. Nah, ini mungkin Habib, yang ulama melihat ada yang tidak bagus dari nama, sunnah diganti. Ganti dengan nama yang lebih bagus. Karena kita bakal dipanggil tak, ya. Kalau ente namanya nama tidak baik, ya, nama orang kafir, nama orang fasik, ya. John Lennon, ikut saking ngefansnya sama John Lennon, panggil John Lennon. Bon Jovi, wah namanya Bon Jovi, ya, nama band, ya. Ya, jangan pakai nama-nama gitu dah, pakai nama-nama Islam aja. Nanti kita dipanggil jadi malu sendiri, ya. Nama orang bagus-bagus, nama orang soleh, nama kita nama orang-orang kafir. Naudzubillah, ya. Ganti kalau nggak bagus. Wa afdalul asma, dan nama yang paling utama apa itu? Abdullah wa Abdurrahman. Tuh nama tuh yang paling bagus, Abdullah, Abdurrahman. Jadi anak saya Abdullah berarti nama terbagus tuh. Li khabari Muslim, karena ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Jadi nama-nama Islami,
Ya, nama-nama yang kata Nabi ma'ubbida wa ma'hummida, nama yang disandarkan dengan abad sama yang isinya pujian. Abdul Hafidh, bagus tuh. Apa namanya? Abdul Gawi, Abdul Malik, nama-nama Allah, sandarkan ke nama Allah. Ya, atau yang isinya pujian, Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, itu nama-nama bagus tuh. Ya. Kalau orang Arab kasih nama satu doang, Muhammad aja, Ahmad aja. Kalau kita 3, ya. Karena kata kalau bikin paspor harus 3 nama, 3 suku kata, ya. Kalau kita namanya gitu 3. Kayak kalau di Arab tuh kita kenalan misalnya namanya siapa, ya, Abdul Hafidh Ghazali, atau misalnya Muhammad Abdullah Faqih, misalnya gitu kan. Itu kalau di kita kan Muhammad Abdullah Faqih itu satu orang, ya. Kalau di Arab itu dipikir namanya Muhammad, bapaknya Abdullah Faqih gitu, atau bapaknya Abdullah, kakeknya Faqih. Muhammad Abdullah Faqih. Kalau kita nama satu orang itu, di Arab itu bisa jadi 3, Muhammad Abdullah Faqih. Kalau kita enggak, ya, karena tuntutan paspor. Padahal belum tentu juga kita bikin paspor, belum tentu juga siap kita ke luar negeri kan. Tapi udah terlanjur kebiasaan begitu. Minimal 2 dah, ya. Budi Sentosa, kedua tuh, ya. Agus Gunawan gitu. Cecep Derajat, ada aja 2, minimal 2. Jadi orang kita mau yang Sunda, mau yang Jawa gitu, ya. Budi Santoso, ya. Joko Widodo, kan 2, minimal 2 tuh. Hah? Siapa? Raka Buming Raka. Oh, ada 2 juga, Buming Raka. Ya. Prabowo, satu tuh Prabowo tuh. Prabowo, enggak ada lagi dia tuh. Ya. Ada 2 namanya enggak? Oh, ada Prabowo Subianto, 2 juga. Ya, jarang yang satu enggak ada orang kita. Minimal 2, ya, atau 3. Kadang 4 suku kata tuh. Ya, sampai panjang ngapalin bingung juga. Ya. Siapa gitu. Waduh, 4 tuh. Banyak kepanjangan, ya. Ya, tapi boleh-boleh aja, nggak apa-apa, ya. Jadi Pak pilih nama yang bagus buat Anda. Wa an Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai beliau, annahu sunnya dia qala, berkata. Annahu sunnya dia ini siapa nih? Dia ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata, idza kana yaumul qiyamah, apabila telah ada hari kiamat, akhrajahu Allah taala ahlu tauhid minan nar. Allah Ta'ala akan mengeluarkan ahli tauhid minan nar, dari api neraka. Jadi nanti di hari kiamat, kalau ada orang yang beriman pada Allah, la ilaha illallah, ya, mau nabinya siapa kek, Nabi Adam, Nabi siapa, atau umat Muhammad Rasulullah, kalau ada yang masuk neraka, di hatinya punya tauhid, akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, semua umatku bakal masuk surga. Walaupun masuk neraka dulu misalnya, bakal masuk surga, tadi keluarin sama Allah, ya. Mudah-mudahan sih kita nggak masuk neraka dulu, langsung bablas, ya. Wa awwalu man yakhruju man wafaqa ismuhu isma nabiyyin. Dan yang paling pertama dari ahli tauhid yang dikeluarkan dari neraka itu, siapa yang paling pertama? Orang yang namanya sama seperti nama nabi. Ya, misalnya ada orang namanya Yusuf masuk neraka, ntar dia keluarin tuh. Cari listnya, Malik punya data. Malik cari ahli neraka yang namanya, yang ahli tauhid, yang beriman sama saya, yang namanya sama seperti nama nabi saya. Mau Adam kayak Idris, Nuh, Hud, Saleh, ya, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, sampai Nabi kita Muhammad SAW dikeluarin tuh, ya. Hatta idza lam yabqa fiha min man wafaqa ismahu isma nabiyyin, sampai yang namanya itu sama seperti Nabi udah gak ada lagi. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, antumul muslimun wa anas salam, kalian adalah orang-orang muslim dan nama saya adalah as-salam, kata Allah. Antumul mu'minun, kalian adalah orang-orang beriman, wa anal mu'min, dan nama saya al-mu'min, kata Allah. Fayukhrijuhum minan nar bi barakati hadaini ismaini, maka Allah keluarkan orang-orang yang beragama Islam dan orang-orang yang beriman dengan sebab nama Allah ini, As-Salam Al-Mu'min. Setiap yang beragama Islam, setiap yang beriman sama Allah, walaupun namanya bukan nama Nabi, dikeluarin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ya, beruntung kita hadirin jadi orang Islam, beriman sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ada kesempatan, ada harapan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita beramal saleh, ya.
Kalau bisa udah beriman, udah Islam, namanya bagus, ya amalnya bagus, semua bagus. Jadi masuk surga itu nggak pakai mampir ke neraka. Itu harapan kita, ya. Kalau suruh mampir ke neraka, saya yakin kita nggak ada yang kuat dah. Kita nih suruh mampir neraka sehari nih nggak ada yang kuat kita. Ini nggak usah macam-macam dari dunia. Taat aja sama Allah, ya. Jangan ngelawan Allah. Atau kalau udah Allah cebulusin ke neraka, kita baru nyesel tuh. Selama hidup udah yang pernah dulu kita kerjain perbuatan maksiat udah berhenti dah. Istighfar, taubat sama Allah, minta ampun. Jangan pernah pesimis. Dosa apapun kata Allah hatta nyampe langit dosa ente kalau ditumpuk, datang sama saya minta maaf, saya maafin, tenang aja. Yang penting mau taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kitabil khasais, dalam kitab khasais itu Ibnu Sab'in yang dikarang oleh Imam Ibnu Sab' an Ibnu Abbas. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai beliau, qala, ya. Beliau berkata, annahu idza kana yaumul qiyamah. Nanti katanya apabila sudah terjadi hari kiamat, nada munadin, ada suara dari suara panggilan, ya, dari orang yang memanggil. Enggak tahu ini apa nama Allah langsung yang manggil atau malaikat, pokoknya ada suara memanggil. Ala liyakum man ismuhu Muhammad. Tadi hari kiamat ya, sebutin. Siapa saja yang namanya Muhammad berdiri. Yang punya nama Muhammad disuruh berdiri. Ya. Falyadkhulil jannah karamatan li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan masuk surga sebagai kemuliaan, ya, karena memuliakan nabinya Allah, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau bisa salah satu nama anak kita Muhammad, ya. Saya aja pengen punya nama anak Muhammad, ya. Cuma masalahnya anak saya laki satu, yang laki baru satu. Ya, masa yang perempuan saya kasih nama Muhammad, gak mungkin dong, ya kan? Makanya pengennya sih terakhir laki. Cuma masalahnya pabriknya udah mau tutup, gitu ya. Udah nggak mau lagi. Ya udah dah. Nanti susah nama Muhammad. Ya, kecuali ada pabrik baru. Ini susah. Jadi ribut dan jadinya. Ya, saya repot udah. Yang ada aja dah diurusin dah. Ya. Padahal kata Habib Umar, ini kalau lahir lagi laki nih. Gitu. Saya udah bilang sama istri saya, ini kalau lahir laki. Saya bilang capek udah capek dah. Ya, 5 udah banyak 5. Ya. Jadi kalau bisa punya anak, kalau misalnya anak lakinya 2, 3, kasih salah satu namanya Muhammad, gitu ya. Nama yang paling bagus itu nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, enggak apa-apa, Muhammad Abdul Aziz, malah bagus dua-duanya. Muhammad nama Nabi, Abdul Aziz nama yang disandarkan kepada nama Allah. Abdul Aziz, Abdul Rahman, Abdul Rahim, ya, itu bagus. Nama-nama Allah tuh, ya. Bagus tuh, double dua-duanya dapat malah, ya. Baik, kemudian wa fi Musnadil Harits, dalam kitab Musnad dari sahabat Harits ibn Abi Usamah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man kana lahu thalathatun minal walad, barang siapa yang memiliki 3 anak laki-laki nih, kata Nabi, walam yusammi ahadahum bi Muhammadin, dan tidak ada satu pun anak yang dikasih nama Muhammad, punya anak laki 3. Tiga-tiganya nggak ada yang punya nama anak Muhammad. Faqad jahila, sungguh dia telah bodoh. Bodoh kata Nabi. Ya, kayak punya anak laki, ya, 1 atau 2 atau 3, salah satunya kasih nama Muhammad. Ya, dulu saya pengen tuh Muhammad, cuma karena Syakir cocoknya pakai Abdullah, saya kasih nama Abdullah Syakir. Mungkin kalau waktu itu saya milih Bagir, Muhammad Bagir tuh jadinya. Ya. Muhammad Bagir, dikasih nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Nabi gitu. Orang yang punya 3 anak laki-laki, 1 aja enggak ada yang namanya Muhammad, sungguh dia bodoh kata Nabi. Faqad jahila, sungguh dia telah bodoh. Wa qala Imam Malik, berkata Imam Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, sami'tu ahlal Madinah yaqulun, saya mendengar penduduk Madinah mengatakan begini, ma min ahli baitin fihim ismu Muhammad illa ruziqu rizqa khairin. Tidaklah ada penghuni rumah di dalamnya ada orang yang namanya Muhammad, kecuali mereka akan diberi rizki dengan rizki yang baik. Itu ngaruh dari segi rizki. Ya, kita punya anak 5 atau 4, ya, salah satunya ada yang namanya Muhammad. Dengan sebab ada nama Muhammad di rumah kita, maka penghuni rumah dikasih rizki yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata penduduk Madinah, ya. Qala Ibnu Rashid, berkata Imam Ibnu Rashid radhiyallahu anhu,
Yuhtamal an yakunu arafu dzalika bitajribah aw indahum fi dzalika azar. Ini ada kan enggak ada hadisnya. Mana hadisnya? Ya, kan enggak ada dalil ya katanya Imam Ibnu Rashid. Bisa jadi mereka tahu hal demikian itu bitajribah dengan uji coba. Ya. Jadi setiap rumah yang ada namanya Muhammad rezekinya bagus. Rumah sono ada anak yang namanya Muhammad rezekinya bagus. Jadi karena sudah teruji, ya mereka bisa bilang begitu. Aw indahum fi dzalika athar, atau mereka sudah merasakan efeknya. Setiap rumah yang namanya setiap rumah yang anaknya ada namanya Muhammad itu akan dapat rezeki yang bagus. Gitu. Jadi kalau bisa salah satu anak kita namain Muhammad, ya. Dan harus kita bangga punya nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau Ahmad, itu nama Nabi juga. Nabi itu punya nama kalau di kitab Dalailul Khairat 201. Antum pilih dah nama Nabi yang mana? Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid, ya. Kemudian misalnya Muhaimin, misalnya Al-Mujtaba, Al-Mustafa, itu nama-nama Nabi itu. Banyak dah, ada 201, ya. Baik, ini keistimewaan memiliki nama Muhammad. Faidatun, ya, faidah. At-tasmiyatu liman lahul wilayah wa illam tajib alaihi nafaqah kal ab fal jad wala ibrata bi tasmiyati ghairihima, ya. Nah, sekarang memberi nama, ya. At-tasmiyah memberi nama itu buat siapa yang berhak kasih nama? Liman lahul wilayah, buat orang yang memiliki hak wali terhadap seorang bayi. Wa illam tajib alaihi nafaqah, walaupun dia enggak wajib nafkahin bayi tersebut. Siapa yang menjadi wali bagi seorang anak? Yang pertama kalab, seperti bapak. Bapak lebih berhak ngasih nama buat anaknya. Gitu ya. Faljad, atau kakek setelah bapak lalu kemudian kakek. Nah ini, ya, kan kalau ayah itu wali plus wajib ngasih nafkah. Ya, begitupun kakek. Kakek gitu juga. Dia wali seorang bayi, ya, walaupun mungkin nggak ngasih nafkah karena ada bapaknya. Tapi kalau misalnya bapaknya meninggal kayak waktu Rasulullah Rasulullah lahir, kan bapaknya nggak ada. Maka yang ngasih namanya itu menurut sebagian ulama kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib. Ngasih nama Muhammad. Itu lebih berhak, ya. Wala ibrata bi tasmiyati ghairihima, dan tidak dianggap pemberian nama dari selain bapak dan kakek. Kalau misalnya bapaknya udah ngasih nama Muhammad, pamannya bilang jangan Muhammad, ini ponakan gua namanya Ahmad aja. Yang dianggap bapaknya atau kakeknya. Karena mereka lebih berhak memberikan nama, ya. Wa yanbaghi, dan sebaiknya kaunuha, adanya pemberian nama ini qabla dzabhil aqiqah, sebelum penyembelihan hewan akikah. Kan nanti sunnah akikah itu ntar ada pembahasan akikah. Itu yang paling afdal ngasih namanya sebelum diadakan akikah. Jelas ya? Paham ya? Baik, faidatun fi tafwidh tasmiyah ila rajulin alimin aw salihin. Membahas tentang hukum memasrahkan pemberian nama kepada laki-laki yang alim atau saleh. Ustaz, saya bagusan ngasih nama sendiri atau saya nanya kiai, atau saya nanya Habib, atau saya nanya ustaz, guru saya. Nah, gimana hukumnya? Yustahabbu, disunnahkan. Tafwidhu tasmiyatihi, memasrahkan pemberian nama anak ila rajulin alimin aw salihin, ke laki-laki yang alim atau saleh. Oh, itu kalau punya anak sunnahnya itu minta nama sama guru, sama orang saleh. Ya. Tanya namanya siapa? Yang bagus siapa? Ya, kayak waktu saya setiap anak itu saya nanya. Ya, nama siapa? Bagus enggak? Atau saya punya nama, Beb, ini mau kasih nama ini bagus enggak? Bagus, ya. Bahkan anak saya itu yang ketiga, ya. Kan dia kembar, perempuan. Itu baru ketika istri saya hamil 1 bulan, saya hadir asma di Habib Umar. Lalu saya bilangin, Beb, Sofi isi lagi, Beb. Oh, isi lagi. Mabruk, kata Umar, mabruk. Ya. Nanti kalau lahir, Beb, kasih nama Rugaya. Kata Habib Umar. Baik, Beb. Rugaya kalau perempuan, Beb. Kalau laki, ya. Ini enggak laki, perempuan ini. Ya, gitu. Ya, benar, perempuan. Begitu usia 4 bulan di USG, wah, Ustaz, ini selamat ya. Kenapa? 2 ini isinya kembar, gitu. Ya, kembar. Ya.
Kembar, ternyata pas dilihat kelaminnya perempuan juga. Ya, akhirnya nanya guru yang satu lagi, Habib Abdurrahman, apa? Ini kembar apa? Ya, perempuan dua-duanya. Yang satu dinamain Ruqayyah sama Habib Umar. Yang satu siapa, Bah? Kata Abah, Habib Umar kasih nama siapa? Ruqayyah. Ya udah. Yang satu ada kasih nama Zahra. Dari Fatimah Zahra, kata Umar, kata Abah Abdurrahman. Jadi satu Ruqayyah, satu Zahra. Ya. Nanya sama orang yang soleh. Ya, karena beliau ketika ngasih nama dia punya khibrah, punya ilmu, nama yang bagus apa, yang cocok apa, gitu ya. Fayakhtaru lahu isman yartadi, maka hendaklah orang yang laki-laki yang rajul alim, rajul soleh ini, dialah yang memilihkan nama untuk anaknya yang dia ridho, yang dia suka. Ya, kalau udah nanya seorang guru, nanya seorang kiai sama Habib, dikasih nama, iya udah pakai namanya, ya. Kasih dipakai nama yang dicintai sama orang-orang soleh. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam utiya bibni Abi Thalha, pernah kedatangan anaknya Abi Thalha. Jadi Abi Thalha ini ketika anaknya lahir, ya laki-laki, dibawa ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina wulida, ketika ketika anaknya Abi Thalha dilahirkan, ya. Watamarat, dan dia membawa beberapa butir kurma. Datang ke Nabi bawa anak sama bawa kurma. Itu. Falakahunna thumma fagharafa. Lalu Nabi makan tuh kurma, dikunyah-kunyah sama Nabi. Kurma tadi itu yang dibawa sama Abi Thalha dikunyah-kunyah sama Nabi. Lalu Nabi membuka mulutnya, ya. Dan membuka mulut bayi. Mulut bayi dibuka, mangapin, ya. Tsumma majjahu fifi, lalu Nabi ludahin ke mulut tuh bayi. Itu setelah Nabi kunyah-kunyah jadi halus, dibuka mulut bayi, diludahin sama Nabi. Ya, dicampurkan kurma yang sudah bercampur dengan liurnya Rasulullah SAW, ludahnya Rasulullah, ke dalam mulut bayi supaya tertelan, sehingga masuklah ke dalam tubuh bayi itu bagian dari orang soleh, walaupun bentuknya air ludah. Air ludah orang soleh masuk ke dalam tubuh bayi, diharapkan menjadi darah daging anak itu, sehingga ada keberkahan dari orang soleh. Gitu sunahnya gitu, ya. So, kemudian faja'ala yatalammadhu, ya. Kemudian anak itu ngunyah-ngunyah telan, ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Muhammad SAW bersabda, hubbul ansar at-tamar, ya. Yang dicintai orang Ansar itu kurma. Orang Ansar, orang Madinah demen banget kurma. Wasammahu Abdullah, lalu Nabi memberi nama anak itu Abdullah. Jadi Abdullah bin Abi Thalha. Ya, Nabi Muhammad kasih nama. Itu sunnah. Ustaz, sekarang udah gak ada Nabi. Nabi Muhammad udah wafat 14 abad yang lalu, gimana? Ya ganti. Siapa yang ganti, yang kasih namanya? Kata Nabi, al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Datanglah ke ulama-ulama. Kalau punya anak kita lahir, datang ke para ulama. Mau habaib ke, mau kiai ke, datang ke para ulama. Orang-orang soleh yang kita yakini kesolehannya, datang kasih nama. Siapa ini kiai, nama anak saya. Ya, saya walaupun bukan orang soleh, tapi kadang murid-murid saya yang di mana-mana itu kalau anaknya lahir WA, Ustaz, saya habis dapat anak perempuan, tolong kasih nama. Ini laki, kasih nama. Ya kita namain, ya. Yang kita tahu, pilih nama-nama yang bagus, gitu ya. Baik, sampai sini paham ya. Kemudian faidatun, ya. Tusannu tasmiyatul maulud walau siqtan balagha awana nafkh. Disunnahkan memberikan nama kepada anak walaupun anak itu keguguran. Anak yang keguguran disunnahkan dikasih nama kapan? Balagha awana nafkhi, yang sudah mencapai waktu peniupan ruh. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis sahih, bayi itu ditiupkan ruh setelah usia 4 bulan. Kalau anak kita udah usia 4 bulan di kandungan, ya, atau lebih, tapi keguguran, itu sunnah dikasih nama. Jelas ya? Fa'in juhilat dzukuratuh wa unusatuh, kalau kita nggak tahu jenis kelaminnya, waktu keguguran nggak pernah dicek laki apa perempuan, summiya bismin yasluhu lahuma, kasih nama dengan nama yang pantas untuk laki dan perempuan, yang dipakai laki sama perempuan. Kalau di Arab itu nahu hindin wa tolha. Di Arab itu nama hindun dan tolha itu bisa dipakai laki, bisa dipakai perempuan. Jadi kasih nama yang umum, bisa laki, bisa perempuan. Karena kita nggak tahu jenis kelaminnya. Cuma kalau tahu jenis kelaminnya, 6 bulan keguguran, udah bentuk bayi, kelihatan ada kemaluannya, titiknya, misalnya ada burungnya, berarti laki nih, kasih nama Muhammad. Atau perempuan, kasih nama misalnya Aisyah, gitu
Itu sunnah begitu. Ya, kalau nggak tahu jenis kelaminnya, kasih nama yang kira-kira cocok untuk laki dan perempuan. Kalau di Indonesia, nama apa ya yang bisa cocok buat laki sama perempuan? Hah? Nama yang bisa dipakai buat laki perempuan. Kalau Agus, laki. Coba? Ya Hinid di bahasa Arab nih, nama orang Arab Hinid. Itu bisa laki bisa perempuan. Tolhah bisa laki bisa perempuan. Di kita ada nggak nama Indonesia yang bisa laki bisa perempuan? Joko laki doang. Budi, hah? Marni, Parni, Pardi, Pardi kan itu. Ya ada perempuan ada laki nama Pardi bisa juga. Ya. Saya punya nama teman saya itu namanya Budi Lestari perempuan. Ya. Cuma kalau Budi doang mungkin ya laki. Cuma ada Budi Lestari ya jadi perempuan tuh. Ya. Budi Lestari. Ya pokoknya cari nama lah yang bisa buat laki bisa perempuan, gitu ya. Itu kalau kita punya bayi yang keguguran dan tidak tahu jenis kelaminnya. Tanbihun, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Sesuai tema atau di luar tema boleh. Kalau enggak kita pulang. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat ya. 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 Iya. Oh. Ah. Ya. Ya. Tapi gajinya sebatu nggak mau. Nah, apakah ini juga secara agama tetap diperbolehkan? Urusan apa ya? Yang penting orang tua nih. Iya. Kalau masih kecil kan terima aja, kalau masih lagi. Udah gede mikir dia. Masih dia nggak enak sama saya. Iya. Apakah itu tetap bisa kebaikan masih? Baik, gitu ya. Jadi punya anak 4 laki semua, tapi namanya nggak ada yang Islami, nama nasional, ya. Kayak presiden kita Susilo Bambang Yudhoyono kan nggak ada Islaminya ya tapi kalau memang artinya bagus nggak apa-apa ya kan bahasa beda-beda nggak harus bahasa Arab gitu ya walaupun memang tadi dikatakan nama yang paling bagus ya disandarkan pada Allah Abdullah Abdurrahman dan seterusnya ya. Nah sekarang Ustaz kalau saya pengen ngasih nama anak saya Muhammad cuma udah terlanjur ngasih nama saya mau ganti atau mau saya tambahin boleh apa enggak? Boleh nggak masalah ya, tapi saya nggak ngerubah secara hukum Ustaz karena ribet emang iya. Antum kalau ganti nama resmi, wah itu ganti KTP, ganti SIM, ganti ijazah, ganti macam-macam ribet dah. Ya, sekedar kayak saya nih, saya sekarang nama Abdul Hafid, tapi KTP saya tetap Hafidul Asad, ijazahnya tetap Hafidul Asad. Karena kalau kita rubah semua, pusing sendiri repot ngurusinnya. Tapi intinya nama kita sudah dirubah, secara agama sudah dirubah dengan nama yang lebih bagus, gitu kan? Itu gimana Ustaz? Boleh nggak? Boleh, bahkan disunahkan. Nanti ada nih pembahasan berikutnya tuh wa yusannu tahsinuhu disunahkan memperbaiki nama wa yusannu taghyirul ism al-qabih ya disunahkan mengganti nama yang tidak bagus ilal hasan ke nama yang bagus itu memang sunnah ya sebagaimana Nabi pernah mengerjakan. Nah bagaimana Ustaz kalau anak saya masih kecil sih oke aja kalau udah gede gimana ya walaupun udah gede ini kata sahabat ada yang udah gede diganti sama Nabi namanya dengan nama yang lebih bagus ya jadi walaupun udah gede nggak apa-apa diganti ya. Ntar anak saya kalau nggak terima gimana Ustaz? Ya kasih penjelasan dengan baik ya. Nah nama ini sebagusnya ada nama-nama Nabi atau nama Muhammad atau gimana ya ditambahin aja nak kita nggak rubah ya SIM nggak dirubah KTP nggak dirubah cuma kita tasyakuran misalnya ya nambahin nama misalnya namanya Budi Santoso misalnya gitu kan kita tambahin nak Muhammad Budi Santoso nah gitu ya yang kamu Joko Widodo Ahmad Joko Widodo gitu misalnya ya. Nanti Bambang Susilo misalnya Bambang Susilo Mahmud atau Mahmud Bambang Susilo gitu. Tambahin nama-nama bagus. Atau Abdullah Bambang Susilo tambahin. Boleh. Supaya ada nama yang bagus disematkan ke nama anak-anak kita. Gitu ya. Enggak apa-apa. Ntar anak saya enggak terima Ustaz, ya dikasih penjelasan.
Itu kan nggak terima karena nggak tahu ilmunya. Jadi begitu tahu ilmunya, ntar insya Allah terima. Ya, jelas ya? Ya. Ada lagi? Ya, Pak Haji silakan. Dua-duanya meninggal. Tiga-tiga meninggal. Nah. Ya. Gak apa-apa. Kalau tadi kan dikatakan kalau anak itu sebenarnya sih akikah itu kalau sudah lahir, ya. Yang sunnah itu sebenarnya bukan akikahnya. Kalau anak keguguran atau belum lahir nih terus keguguran, sunnahnya itu bukan akikah tapi ngasih nama saja. Yang pertama memang masih berapa sekitar 8 tahun, 8 bulan lah. Akhirnya meninggal. Namanya Muhammad Rahmatullah. Berarti sempat lahir. Lahir saya sendiri. Oh iya, berarti lahir ya. Berarti nggak apa-apa ya. Yang pertama sama yang kakaknya nih Muhammad Abdul Aziz. Yang kedua Muhammad Rahmatullah, yang ketiga Siti Khairun Nisa. Nah, bagus, nama bagus semua itu. Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan sebenarnya punya anak yang meninggal belum balik, sedih kita anak kita meninggal. Cuma sebenarnya itu satu keuntungan buat orang tua. Ya, nanti anak-anak yang belum balik itu ya, di padang mahsyar kata Rasulullah akan datang mencari kedua orang tuanya sambil membawa air minum. Bawa minum. Saat itu orang-orang sedang kehausan, nggak ada yang ngasih minum. Nah, anak-anak kecil tuh yang dulu meninggal sebelum balik nyari bapak ibunya tuh. Dan dia tahu mana bapak ibunya. Dia kenal gitu. Ya. Jadi sebenarnya bapak ya Pak Haji, orang tua saya termasuk beruntung 2 anak yang adik saya meninggal 2 masih bayi. Itu sedih, siapa yang gak sedih kehilangan anak. Tapi sebenarnya ada satu keuntungan nanti di padang mahsyar. Walaupun pisah ya. Walaupun kita udah pisah tetap orang tua enggak ada bekasnya. Walaupun kita cerai sama istri kita ya anak tetap anak. Ya. Beda kalau guru sama murid bisa-bisa, teman sama teman bisa-bisa. Cuma yang namanya hubungan darah, nasab nggak bisa. Ya, walaupun cerai kedua orang tuanya tetap anak, tetap orang tua. Ya, nggak ada bedanya. Jelas Pak Ji? Ya. Ada lagi yang bertanya? Cukup ya. Kita tutup dengan Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW khususnya dalam memberikan nama kepada anak-anak kita. Dan kita pribadi seandainya namanya tidak bagus, maka ayo kita ganti nama kita dengan nama yang lebih bagus supaya nanti di mahsyar dipanggil dengan nama yang bagus di hadapan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratil habibi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بفضل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.